Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasyim. Arah politik kelompok 212 nampaknya masih kurang begitu terlihat. Pada tanggal 2 Desember 2022, lalu kelompok ini memang melakukan reuni di pertama kali yang mendatangkan Habib Rizik di Masjid At-Tin setelah beberapa kali mencari tempat yang representatif. Maklum, reuni 212 ini adalah kali pertama setelah era pandemi dan dihadiri langsung oleh pemimpin spiritual mereka, yakni Habib Rizik. Akhirnya mereka berhasil melakukan reuni 212 dengan fasilitas keluarga Soeharto di Masjid At-Tin Taman Mini. Salah satu anak Pak Harto juga datang menghadiri pertemuan reuni 212 tersebut. Reuni 212 ini tidak menunjukkan gegap-gempita yang sebagaimana wajarnya terjadi pada reuni sebelumnya. Bahkan pada masa COVID-19 pun mereka sempat melakukan konsolidasi massa demonstrasi di jalan. Acara diwarnai oleh orasi Habib Rizik, namun orasi kali ini tidak seperti dulu. Habib Rizik sendiri berbicara dengan sangat terkendali, tidak meledak-ledak sebagaimana sebelumnya. Padahal reuni 212 pada tahun 2022 itu pertama kali setelah 2 atau 3 tahun pandemik. Mereka juga tidak membicarakan soal politik atau pemilu 2024, padahal jago mereka pada pemilu DKI 2017, Pak Anies Baswedan sudah dideklarasikan sebagai Capres 2024 oleh Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Tapi ternyata Novel Bamukmin selaku tokoh gerakan 212 tidak merasa surprise dengan pencalonan itu. Bamukmin melihat bukan pada Anies Baswedannya, namun pada partai yang mencalonkannya. Bagi Bamukmin, Nasdem dari sejarahnya jelas-jelas tidak memiliki spirit yang sama dengan kelompok 212. Banyak hal yang menyebabkan ketidakserekan 212 dengan Nasdem. Misalnya kelompok 212 pernah mendemo 2 kali partai ini terkait dengan kader partai ini, Victor Laiskodat, yang diduga melakukan penodaan pada Islam beberapa tahun lalu dan masih banyak lagi. Bahkan Novel Bamukmin merasa dirinya juga sangat pantas untuk disandingkan dengan Anies Baswedan sebagai cawapresnya. Bamukmin mengaku jika penentuan dirinya sebagai cawapres ini akan dilakukan lewat ijtima ulama di kalangan mereka pada tahun ini, tahun 2023. Namun hal ini sebenarnya tidak aneh bagi diri Novel Bamukmin. Tokoh ini sejak 2021 juga sudah mencanangkan keinginannya untuk menjadi capres atau pemimpin nasional, meskipun banyak kalangan itu menganggapnya sebagai halusinasi. Meskipun demikian, nampaknya sulit bagi kelompok 212 untuk memiliki cawapres dari kelompok mereka sendiri, sebagaimana diinginkan oleh Novel Bamukmin. Alasannya, partai apa yang mau mendukung mereka dan capres mana yang mau mereka jadikan sebagai tumpangannya. Dengan ini kelompok 212 nampaknya masih belum menunjukkan dukungan pada Anies Baswedan dan capres mereka masih belum jelas. Lalu siapa yang mereka harapkan untuk mereka dukung pada pemilu 2024? Apakah mereka kembali mendukung Prabowo sebagaimana pada pemilu 2019 atau bagaimana? Selamat Ma'arif yang menjadi pemimpin Persatuan Alumni 212 tidak memberikan kepastian apa-apa. Dukungan pada Prabowo menunggu pertemuan ulama mereka atau ijtima ulama. Padahal pihak saya politik Gerindra mengajak mereka untuk mendukung Prabowo. Dalam catatan mereka, kelompok 212 Prabowo mereka anggap telah mengkhianati mereka karena Prabowo mau bergabung dengan Kabinet Jokowi 2019-2024. Apakah kelompok 212 akan mendukung Ganjar Pranowo? Kalau ke Ganjar Pranowo hampir bisa dipastikan mereka tidak akan mendukungnya. Bagi mereka Ganjar ini penerusnya Jokowi. Ingat bahwa kelompok 212 ini sangat anti pada Jokowi karena Jokowi dianggap telah banyak melakukan hal yang merugikan mereka. Kepastian yang hampir bahwa mereka tidak akan mendukung Ganjar, misalnya itu bisa dilihat bagaimana sikap mereka pada Haikal Hasan, tokoh mereka, yang sempat bertemu Ganjar di sebuah masjid yang diduga itu di Mekah. Kelompok 212 tidak senang atas peristiwa itu. Mungkin saat ini masih terlalu dini untuk mereka mengungkapkan pada siapa dukungan mereka berlabuh.
Dari tiga tokoh yang mungkin akan menjadi capres, Ganjar, Prabowo, dan Anies, mereka kelompok 212 memiliki catatan atas semuanya. Tiga orang ini dianggap memiliki reputasi yang mengecewakan pada mereka. Namun, apakah jika mereka mau mendukung pada calon tertentu, katakanlah Pak Anies Baswedan, dukungan mereka benar-benar bisa membawa keuntungan atau bahkan justru membawa kerugian bagi yang mereka dukung? Beberapa hal mungkin perlu diingat sekarang. Pertama, pada 2024 ini yang terjadi adalah pemilu presiden, bukan pemilu gubernur Jakarta. Kelompok 212 ini memang berhasil menghantar Pak Anies menjadi gubernur DKI pada 2017, mengalahkan Ahok. Meskipun isu yang dibawa adalah isu yang berbau politik identitas. Kedua, tingkat popularitas 212 nampaknya sudah tidak begitu tinggi akhir-akhir ini. Para politisi nampaknya sudah menyadari masalah ini dan pendekatan terhadap kelompok 212 terlihat mereka lakukan dengan sambil lalu saja. Katakanlah jika mereka serius mengambil dukungan dari 212, mengapa sampai sekarang mereka belum mendapatkan pinangan dari para calon capres? Jangan-jangan para capres ini merasa bahwa 212 dianggap beban bagi mereka. Bahkan Pak Anies sendiri belum pernah nampak bertemu dengan Persatuan Alumni 212 dalam konsolidasi pencapresannya. Jika mereka 212 dianggap sebagai faktor yang bisa merugikan, maka masa depan 212 akan tidak jelas karena kelompok ini bisa hidup dan bertahan karena isu politik. Ketika pemimpin spiritual kelompok ini, Habib Rizik, nampaknya masih belum banyak mengeluarkan statement. Habib Rizik masih berada dalam masa bebas bersyarat. Ibarat kereta, lokomotif kelompok 212 adalah Habib Rizik. Jika dia tidak bergerak, maka gerbongnya juga tidak bergerak. Apalagi seluruh keputusan arah politik 212 memang mereka tunggu dari Habib Rizik. Sementara dengan posisi yang terbatas, Habib Rizik nampaknya tidak akan banyak bicara soal politik. Lalu apakah politik mereka 212 akan melayu? Mereka akan menunggu saat yang tepat untuk bersikap. Dukungan mereka akan diarahkan, namun sekali lagi mereka juga harus realistis bahwa kekuatan mereka tidak seperti pada tahun 2016 sampai 2019 yang lalu. Jika keberadaan mereka ingin dilihat masih relevan dalam pemilu 2024 nanti, maka mereka harus cepat menentukan posisinya. Saya perkirakan bahwa pada pemilu 2024 akan bersikap lebih hati-hati untuk mendapatkan dukungan 212 karena semua calon ingin dianggap tidak terlibat dalam penggunaan politik identitas. Lebih dari itu, para capres nampaknya akan lebih mendekati ormas Islam besar yang suara mereka jelas-jelas berpengaruh atas elektabilitas mereka. Sebagai catatan, keberadaan kelompok 212 pada pemilu 2024 tidak akan sepenting keberadaan mereka pada pemilu 2019 lalu. Masa keemasan mereka sudah berlalu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.